Halo semuanya, perkenalin nama saya Hafid Al-Fakihudin dengan NIM 24103022, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Di video kali ini saya akan membahas terkait materi psikologi emosi. Kalian penasaran? Maka pantengin terus video ini. Sebelum dilanjut, jangan lupa di like videonya. Kalian pernah nggak sih tiba-tiba ngerasa bad mood, overthinking, ngerasa senang sendiri tanpa adanya alasan yang jelas? Nah, itu semua ada keterkaitan dengan emosi. Apa sih emosi itu? Emosi psikologi adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan elemen-elemen seperti pengalaman, perilaku, serta psikologis yang digunakan oleh seseorang untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialaminya secara personal. Kemudian, emosi itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, emosi dasar atau premier. Emosi ini bisa dibilang sebagai bawaan manusia. Lah, kenapa sebagai bawaan manusia? Karena emosi ini pasti semua orang atau semua manusia di dunia ini pasti merasakannya. Antara lain ialah seperti sedih, bahagia, marah, bahkan terkejut. Nah, jadi semua manusia atau semua orang di dunia ini pasti pernah merasakannya. Lalu, yang kedua, emosi kompleks atau sekunder. Nah, emosi ini biasanya muncul dalam pengalaman hidup kita atau lingkungan sosial kita. Contohnya seperti malu, cinta, bangga, cemburu, dan juga lega, iri hati, dan lain sebagainya. Nah, dari poin-poin ini itu sering muncul dalam lingkungan sosial kita maupun pengalaman diri pribadi kita. Kemudian, apakah emosi itu penting? Wah, emosi itu penting banget. Jadi, emosi bukan cuma gimmick doang. Yang pertama, membantu kita mengambil keputusan. Jadi, tidak hanya didasarkan pada logika saja, akan tetapi pada perasaan kita juga. Lalu, yang kedua, menjadi alat komunikasi nonverbal. Contohnya seperti mimik wajah kita, kadang marah, kadang sedih, kadang bahagia, dan lain sebagainya. Lalu jadikan nada suara kita yang kadang rendah, kadang sedang, ataupun kadang nadanya tinggi, ya kan. Nah, itulah poin penting yang bisa kita ambil dari materi psikologi emosi. Jadi, mengatur emosi itu perlu. Maka dari itu, emosi perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan emosi bisa dilakukan dengan cara pertama, mengenali diri kita sendiri. Lalu, yang kedua, mengendalikan reaksi yang berlebihan. Yang ketiga, mengekspresikan emosi kita terhadap hal-hal yang positif. Contohnya seperti belajar, beribadah, bersosialisasi dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi 3 cara mengelola emosi kita agar tetap terkontrol oleh diri kita sendiri. Jadi, psikologi emosi membantu kita memahami bahwasanya emosi itu bukan kelemahan, melainkan sebuah bagian penting dari hidup kita sebagai manusia. Lalu,
Dengan memahami dan mengelola emosi dengan baik, kita dapat menjalani hidup yang lebih seimbang dan juga sehat secara mental kita. Nah, jadi udah tahu kan terkait materi psikologi emosi? Kalau kalian ingin membahas materi lain, tinggal komen di kolom komentar.